Sobat kursus, pernah nggak nonton TV yang dari satu acara ke acara lain, suaranya kadang-kadang volumenya tidak balance, kadang besar, lalu tiba-tiba kecil. Jadinya kita kerap repot sendiri ketika nonton TV ngatur-ngatur volumenya dengan remote TV kita. Selain itu, juga sering nggak bisa mendengar dengan jelas reporter atau dialognya karena tertutup oleh suara ilustrasi musiknya yang terlalu keras atau suara lain yang mengganggu. Kita belajar bersama di video ini yuk! Halo Sobat Kursus, selamat datang kembali dalam program belajar daring editing video. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan yang dilakukan video editor dalam mengolah dan menggunakan atau memilih file suara, yang antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam memilih tema dan genre musik, tempo dan instrumen musiknya, dan lain-lainnya. Hal lain yang sangat perlu diperhatikan adalah balancing atau keseimbangan suara dialog, voice over, ilustrasi musik, sound effect, dan suara-suara lain. Yuk, kita mulai! Sobat Kursus, kadang ketika mengedit video di Adobe Premiere, suara di video terdengar terlalu keras. Untuk itu, di episode kali ini akan kita bahas bagaimana cara mengecilkan suara di Adobe Premiere. Kesalahan lainnya adalah kesalahan dalam memilih atau menggunakan suara untuk ditambahkan dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas hasil editingnya. Akan tetapi, karena kurangnya memahami makna yang terkandung dalam suara yang ditambahkan pada video yang diedit, maka keberadaan audio dapat menjadi kelemahan atau menjadi kekurangan dan bisa berpotensi terjadinya misinformasi. Untuk itu, mari kita bedah satu persatu agar tidak terjadi kesalahan berulang. Beberapa kesalahan yang sering ditemukan pada hasil edit yang dilakukan oleh seorang video editor pemula antara lain adalah kurang jelasnya suara dikarenakan level suara yang tidak standar atau terlalu rendah. Untuk mengetahui apakah suara yang dihasilkan saat editing level suaranya sudah standar adalah dengan menggunakan suara tone 1 kHz yang bisa kita dapatkan ketika mengimport file color bar yang sudah tersedia pada aplikasi software yang digunakan. Kemudian dengan menggunakan suara tone tersebut, atur suara audio monitor atau speaker sampai batas kita nyaman mendengar suara tone itu. Itulah batas standar suara yang nyaman kita dengar. Dan suara hasil edit jika lebih rendah dari suara tone tadi, maka sudah dipastikan suaranya tidak standar. Oleh karena itu, naikkan suara materi pada klip yang suaranya rendah tadi agar terdengar nyaman di telinga senyaman kita mendengar tone tadi. Untuk itu, bukan suara speaker yang dinaikkan, tapi level audionya yang kita naikkan. Cara menaikkan audio level yaitu dengan menggunakan beberapa menu sehingga editor bisa memilih mana yang akan digunakan. Salah satu di antaranya, pertama, menggunakan mixer audio yang disediakan oleh aplikasi software editingnya. Dan kita tinggal menaikkan atau menurunkan level audio dengan cara toggle volume digeser ke atas untuk menaikkan volume dan digeser ke bawah untuk menurunkan volume. Sehingga suara bisa terdengar jelas dan seimbang atau balance agar suara bisa didengar dengan jelas. Kedua, menggunakan audio gain. Langkah pertama, pastikan kalian menampilkan video pada timeline. Selanjutnya, kalian pilih atau klik pada audio yang akan dinaikkan audio gain-nya. Langkah kedua, jika sudah, lalu klik kanan pada audio dan lanjutkan dengan mengklik audio gain. Langkah ketiga, ubahlah besaran pada dB atau desibel. Perlu kalian ketahui bahwa dB adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas suara. Jika semakin tinggi dB, maka akan semakin keras juga suara yang dihasilkan. Nah, kemudian jika sudah, lalu klik OK. Ketiga, menggunakan keyframe pada timeline. Langkah yang dapat dilakukan yaitu klik audio pada timeline, dan kemudian klik keyframe pada parameter audio, dan setelah itu maka audio akan terbagi menjadi dua atau audio akan terlihat keyframe-nya. Selanjutnya silakan atur suara dengan drag garis di antara keyframe ke atas atau ke bawah. Jika ke atas, maka dB-nya akan semakin naik sehingga suara yang dihasilkan juga akan tinggi. Dengan menambahkan keyframe pada parameter audio, Anda dapat membuat perubahan yang halus pada nilai parameter selama video berjalan. Hal ini akan membuat perubahan pada audio menjadi lebih halus dan tidak terdengar terlalu tajam.
Untuk menerapkan opsi fade in atau fade out, kita bisa dengan mudah melakukan apapun yang kita inginkan. Kita dapat menggunakan alat pena untuk memilih awal dan akhir klip. Sekarang, masuk ke segmen audio dari timeline dan cukup tempatkan level audio ke atas untuk fade in dan ke bawah untuk fade out. Kita juga dapat menggunakan fade in atau fade out dengan membuka menu efek dan transisi audio. Untuk memberikan efek fade out pada klip, pilih crossfade, cukup klik dan seret ke akhir klip, sehingga audio dengan sendirinya akan fade out. Durasi fade dapat diatur dengan menggunakan parameter durasi atau dengan melebarkan efek pada timeline. Sedangkan untuk fade in, lakukan sebaliknya. Masih banyak persoalan dan kesalahan lain yang sering tidak diketahui maupun tidak disadari bahwa editing yang sudah dikerjakan terdapat kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, untuk itu ikuti terus belajar daring bersama kami untuk memperbaiki kesalahan dan menjadikan hasil editing video kita semakin baik. Sekian dulu materi video editing kali ini. Sobat Kursus, jangan lupa untuk terus berlatih ya, kursus kompeten!